Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pagi hari ini saya akan memberikan materi ya, tetap teks anekdot. Sekedar mengingatkan kembali materi kita yang kemarin adalah kita membahas tentang struktur teks anekdot. Yang pertama abstraksi ya, di bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang ada di dalam teks. Itu yang pertama. Jadi abstraksi atau pengenalan situasi cerita ya. Yang kedua yaitu ada orientasi, yang ketiga ada krisis, reaksi, serta koda. Nah, anak-anak, setelah kalian paham tentang struktur teks anekdot, setidaknya anak-anak bisa menganalisis sebuah teks anekdot. Teks yang berstruktur atau memiliki ciri teks anekdot ya. Jadi anak-anak dapat membedakan teks anekdot itu yang seperti apa. Kalau teks lain seperti cerpen, humor, atau sekedar untuk lelucon-lelucon saja ya. Jadi tidak semua teks lucu itu bisa dikatakan teks anekdot. Nah, untuk belajar membandingkan teks anekdot dengan teks lainnya, kita akan belajar mengonstruksi makna tersirat di dalam sebuah teks anekdot ya. Setelah diajarkan ini, anak-anak mampu membandingkan anekdot dengan humor, menganalisis kritik yang disampaikan, terus bisa juga menyimpulkan makna tersirat yang ada di dalam anekdot tersebut. Kegiatan yang pertama ini membandingkan anekdot dengan humor. Nah, pada halaman 85 ini adalah teks humor ya, contoh. Pada pembelajaran sebelumnya anak-anak telah belajar ya, kalau anekdot itu memang cerita singkat, lucu, dan menarik. Apakah semua cerita lucu itu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai anekdot apa tidak? Nah, seringkali anak-anak sulit ya untuk membedakan mana teks anekdot dan mana yang bukan. Nah, ini saya contohkan surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur, wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu terasa sirsak napasku. Hatiku anggur, lebur. Nah, kalau dipahami, ini adalah tidak memiliki struktur ya, atau tidak ada ciri dari teks anekdot. Tidak ada sindiran. Di sini ada humor, tapi tidak mengandung makna tersirat. Jadi amanat yang kita dapat dari teks itu tidak ada. Ini contoh kedua, balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu, nongolnya hari laku. Nah, ini adalah sebatas teks humor ya anak-anak. Jadi tidak bisa digolongkan sebagai anekdot. Nah, setelah membaca humor tersebut, silahkan kalian pahami soal-soal di bawah ini ya, 1-4. Apakah ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata? Silahkan dijawab. Pastinya iya, sama, nyata. Apakah masalah yang diangkat dalam humor tersebut berkaitan dengan tokoh publik penting dan kepentingan masyarakat umum? Yang ketiga, apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik atau sindiran? Tidak ada pastinya ya. Di sini tidak ada sindiran atau apapun. Ini hanya menjawab dari pertanyaan atau dari teks humor yang pertama ya. Jadi teks humor yang pertama dengan teks humor yang kedua itu hanya saling jawab atau saling balas. Sedangkan yang keempat, apakah tujuan komunikasi pencerita hanya untuk menghibur atau ada tujuan lain? Ya, pastinya hanya untuk menghibur ya. Tidak ada makna tersirat atau makna tersurat atau amanat yang dapat kita ambil dari kejadian teks tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut anak-anak. Perbandingan antara anekdot dosen yang menjadi pejabat dengan surat cinta tentang cinta tukang buah pada tukang sayur.
berikut ini. Aspeknya, ide ceritanya, isi sama fungsi komunikasi. Yang pertama dari anekdot dosen yang menjadi pejabat. Lalu humor surah cinta tukang buah kepada tukang sayur. Nah, ide ceritanya. Yang pertama peristiwa nyata. Yang kedua ini rekaan ya. Next, isi masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Fungsi komunikasi, menyampaikan kritik, sindiran secara halus. Nah, jika ini humor hanya untuk menghibur saja. Jadi cerita humor itu seringkali memang berupa sebuah cerita rekaan, tapi beberapa humor juga ada yang memiliki kejadian nyata atau memang benar-benar ada dalam kehidupan nyata ya. Nah, ini tugasnya. Sekarang cobalah membaca cerita-cerita lucu berikut ini. Kemudian kenalilah mana yang merupakan anekdot dan mana yang merupakan cerita lucu atau humor saja, agar dapat lebih memahami isi cerita dan menangkap makna yang disampaikan penulisnya. Peragakanlah cerita lucu berikut ini. Mau gaji besar, profesi anak-anak penjual kue. Jadi anak-anak, anekdot itu bentuknya yaitu berupa dialog, teks paragraf, serta poster ya. Nah, ini cerita 3 nangka impor, cerita 4. Nah, nanti berdasarkan hasil kerjamu di atas, sampean rumuskan persamaan dan perbedaan antara humor dan anekdot. Nah, cara pengerjaan yang mudah agar anak-anak paham, silahkan menggunakan tabel seperti di halaman 89. Jadi kolomnya berupa aspek, humor, serta anekdot. Nah, sedangkan analisisnya yaitu ide cerita, isi, fungsi komunikasi. Anak-anak untuk melihat teks anekdot bahwa teks tersebut bisa dikatakan teks anekdot, tidak harus teks tersebut memiliki kelima dari struktur ya. Tiga saja sudah cukup dan bisa dikatakan bahwa teks tersebut adalah teks anekdot. Contoh, dalam sebuah teks, di situ hanya memiliki orientasi krisis sama reaksi. Teks tersebut tidak memiliki abstraksi serta koda. Bisa dikatakan anekdot? Bisa. Jika teks tersebut memang memiliki humor ya, sifat humor atau sindiran. Seperti itu. Jika 2 atau 1 belum bisa dikatakan, minimal 3 dari struktur teks anekdot yang telah ditentukan. Seperti itu. Anak-anak, apabila hari ini ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan bisa WA seperti biasanya ya, tapi ditonton dulu videonya, dipahami, barulah bertanya ya. Jadi kesimpulannya materi pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang membedakan teks humor sama teks anekdot. Jadi perbedaannya itu apa? Nanti silahkan kalau memang kurang paham silahkan japri atau WA saya ya, bisa. Itu saja tugasnya siang kali ini. Ini adalah pertemuan teks anekdot yang ketiga ya. Minggu depan kita sepertinya sudah memasuki pekan ujian tengah semester. Itu saja materi untuk pagi hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.